Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kedongdong. Jawab salam yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'i al-atqiya amma ba'du. Hadiratul mukarramin, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat, para hujat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Bapak Ketua DKM, Bapak Setia Wibowo. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa memakmurkan Masjid Muhammad Edi yang ada di perumahan RT 5 Panorama Regensi 3. Yang saya hormati khusus guru saya, yaitu Bapak Ustadz Imam Soberul Azim MAG. Alhamdulillah guru saya pada malam hari ini bisa hadir, karena saking sayangnya kepada muridnya, saya bilang, Pak Ustadz, saya dapat undangan ngisi maulid, insya Allah saya bisa hadir. Alhamdulillah guru saya, beliau bisa hadir mendampingi saya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan ilmunya buat kita semua. Yang saya hormati yaitu tokoh masyarakat, Bapak Jaja. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Ade Saifuddin. Beliau ini adalah adik sepupu saya. Waktu kecil ya kita bareng-bareng. Tapi berhubung saya pindah ke Cibubur, dia masih bertahan di kampungnya sendiri. Alhamdulillah sekarang jadi RT. Makanya besok kalau saya pindah ke sini, insya Allah bikin KTP gampang ya. Pak RT sama saudara saya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Hanya puji syukur yang pantas kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan niatan kita, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita mendapatkan cucuran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sekaligus sebagai tokoh panutan, baik sikap, ucapan maupun perbuatan. Dan insya Allah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pencerahan dengan tema yaitu urgensi Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita cermati, apakah urgensi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis, sekurang-kurangnya yaitu terdapat 3 macam manfaat. Bu, ada berapa Bu? Bu, ada 3 Bu ya. Ini urgensi Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 manfaat Bu. Jadi kalau saya sampaikan itu hampir 1 jam lebih Bu. Bagaimana Bu? 1 jam gak apa-apa Bu? Soalnya jangan sampai ya saya menyampaikan ibu-ibu sibuk ketiduran. Ya Pak ya? Kita maka sepakat dulu. Kalau memang 15 menit ya berarti saya atur waktunya menjadi 15 menit. Kalau 1 jam ya mari kita sama-sama apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sebagai manfaat yang pertama yaitu sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sekaligus diangkat sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembawa rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan pembawa rahmat bagi alam semesta. Sehingga dengan cucuran rahmat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa hidup dalam keadaan tenang, betul? Kita bisa hidup dalam keadaan senang, betul? Sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bu, sekarang baru masuk yang kedua. Tapi kalau saya lihat nih Bapak dan Ibu semuanya udah mulai pada ngantuk. Oleh karena itu marilah kita berselawat dulu Bu ya Pak ya, supaya kita rileks. Soalnya kalau kita dari tadi ngaji jadi tegang gitu kan. Kalau kita berselawatan insya Allah kita akan rileks. Yuk bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yuk bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Lalu manfaat yang kedua yaitu menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada malam hari ini, kita berharap agar dosa-dosa kita, agar kesalahan-kesalahan kita sesama saudara, sesama tetangga, sesama sahabat dapat dihapuskan dengan saling memaafkan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayaftariqa, kecuali akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Bu, tadi berjabat tangan nggak, Bu? Pak, berjabat tangan, Pak? Insya Allah tadi baginda Rasulullah menyatakan akan diampuni dosa-dosa kita sebelum tangan kita berpisah. Namun hakikatnya pada malam hari ini, silaturahim pada malam hari ini terdapat 3 macam manfaat. Manfaat yang pertama sebagai tanda orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman tentunya memiliki kecenderungan untuk saling berbagi, baik finansial maupun non-finansial. Yang dilakukan bukan mengharap pamrih atau pujian dari orang lain, akan tetapi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Semoga dengan silaturahim ini kita dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu ayyusatalahu fi rizqihi," barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, au yunsahalahu fi asarihi falyasir rahimah, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita senantiasa dipanjangkan umur kita. Biasanya orang yang panjang umur, yang senang silaturahim itu biasanya tidak mudah stres karena selalu berbagi dengan teman atau sahabatnya. Seperti malam ini ya, saya alhamdulillah dapat makanan, dapat minuman, senang silaturahim. Lalu manfaat yang ketiga yaitu sebagai tanda cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahya sunnati
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sesungguhnya ia cinta kepadaku. Waman ahabani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka akan bersamaku di dalam surga. Bu, mau masuk surga? Pak, mau masuk surga? Yuk kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Kita ikuti suri teladan baginda Rasulullah SAW. Sidik yang berarti jujur dan benar. Tablik yang berarti selalu menyampaikan ilmu-ilmunya kepada umat-umatnya. Amanah yang berarti dapat dipercaya, dan patonah yang berarti cerdik dan pintar. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yuk marilah kita beristighfar dulu, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar malam ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan dosa-dosa kita karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabbana maraya astaghfirullah minal khataaya. Hidup di dunia hanya titipan, banyak-banyaklah mengingat mati. Harta dan anak hanyalah perhiasan, ajal menjemput datangnya pasti. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataaya. Ya bro, bersama-sama bro. Tingkatkan takwa, kuatkan iman, seluruh semua sanak saudara agar selamat di hari kemudian, badan dibungkus
dengan kain kafan. Astagfirullah Rabbal Maraya. Astagfirullah minal khotaya. Terima kasih, Bu. Tapi sampai di mana, Bu? Saya lupa nih, Bu. Sampai di mana ya? Oh, yang ketiga ya. Sebagai tanda orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dara'i wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Melalui ayat tersebut kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa terdapat 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada berapa, Pak? Bu, ada berapa, Bu? Bu, nanti setelah selesai akan saya tanya, insya Allah dapat bonus. Ya, Bu ya? Makanya disimak, insya Allah dapat bonus. Sebagai ciri yang pertama, alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dara'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang bertakwa berhati mulia sehingga ia gemar membantu orang lain baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Karena berinfak tidaklah diukur dari besar atau kecilnya, akan tetapi lebih ditentukan dari tingkat kemampuan dan keikhlasannya. Karena orang yang bertakwa itu memiliki keyakinan, Bu, semakin banyak ia menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyayanginya. Semakin banyak ia menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak menggantinya. Sebagaimana di dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai', dan barang apa saja yang menginfakkan fahuwa yuhliku, maka Allah akan menggantinya, fahuwa khairur raziqin, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Pak RT ada, Pak RT? Pak RT, barusan saya bilang semakin banyak kita menyayangi orang lain, maka Allah akan semakin menyayanginya. Semakin banyak kita menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak menggantinya.
Tapi Pak RT jangan salah pemahaman ya. Saya khawatirnya ya. Malam ini ada anak yatim, Bu. Bu, Pak, ada anak yatim nggak? Ada. Coba bisa ke depan anak yatim. Ada anak yatim, tolong dipanggil. Ada berapa? Ada Pak, anak yatim. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya karena ini hanya sekedar komplek ya, tidak mengundang dari luar. Makanya kalau ada anak yatim, insya Allah kita sayangin Pak RT ya. Tapi Pak RT jangan salah mengartikan. Dan Pak RT mengartikannya anak yatim yang ibunya baru punya anak 1 dan 2. Katanya Pak Ustadz Ujang harus banyak menyayangi. Jangan salah Pak RT ya. Menyayangi anak yatim yang ibunya sudah tua. Kalau menyayang masih muda, nanti Pak RT kasih istrinya, mah aku punya rezeki tolong dikasih. Jangan salah tafsir Pak RT ya. Iya, saya khawatirnya nanti ini sama bapak-bapak malam ini diaplikasikannya seperti itu. Kan tetangga kita anak yatim, kita kasih rezeki, kita kasih. Jangan. Nanti bapak yang kasih, istrinya saja yang ngasih kalau memang ada rezeki ya. Jangan sampai nanti anak yatim ibunya yang masih bohai. Jangan ya. Nah, boleh. Nggak boleh Pak RT. Sama kamu juga nggak boleh. Lalu sebagai ciri yang kedua, wal kaziminal ghaid, orang yang menahan amarahnya. Pada umumnya seseorang apabila diperlakukan tidak baik atau bahkan disakiti, kemungkinan besar ia akan marah. Namun orang yang bertakwa berhati mulia selalu menahan amarahnya meskipun dihadapkan pada situasi dan kondisi yang kurang disukainya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat atau berkelahi, walakinnas sadid. Namun orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang pandai menahan diri ketika sedang marah. Lalu sebagai ciri yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tak ada seorang pun di dunia ini yang tak punya salah, betul? Tak ada seorang pun di dunia ini yang tak punya dosa. Betul? Dalam peribahasa Arab dikatakan al-insanu ma'alul khata'i wan nisyan. Pada manusialah tempatnya kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu, bisa jadi malam ini kita memaafkan kesalahan orang lain, kita memaafkan saudara-saudara kita, kita memaafkan tetangga-tetangga kita. Besok atau lusa orang lain akan memaafkan kesalahan kita. Sebagaimana di dalam surah Asy-Syura ayat 40, faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang berbuat baik, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Bu, Pak, udah berapa jam nih? Ada 1 jam? Belum, Masya Allah. Sedangkan materi saya udah mulai habis. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya nggak tegang, marilah kita berselawat nariyah dulu kepada tim hadroh. Selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan Alhamdulillah
Yo semuanya Pak, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan, setelah kita meninggal dunia, kita akan menjadi 3 bagian. Bu, mudah-mudahan ya, dengan kita mengingat kematian pada malam hari ini, insya Allah akan bertambah keimanan dan ketakwaan kita, dan insya Allah besok subuh jamaahnya penuh. Sholat subuh itu paling berat, makanya harus pakai ilmu paksakan kalau kata guru saya. Padahal kalau kita tahu manfaatnya sholat subuh, walaupun sambil merangkang, dibela-belain. Saya teringat kemarin waktu saya main ke daerah Pasar Depan Sukatani. Demi Allah, saya nggak bohong. Ada orang sholat maghrib, jalannya sambil merangkang. Demi Allah, saya nggak bohong. Waktu itu saya tanya sama jamaah, Pak, itu orang mana? Itu lumayan jauh Pak, rumahnya di komplek juga. Cuman di blok sebelah sana. Makanya saya merinding melihatnya, mendengarnya. Dia jalan sambil merangkang masih ke masjid, sedangkan kita yang sehat terkadang malas. Demi Allah saya nggak bohong. Jangan sampai Bapak dan Ibu kita diuji sama Allah bahwa kita sadar bahwa Allah itu memang ada, surga dan neraka itu ada, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita baru mau sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tingkatkan untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid, kita sholat berjamaah bersama-sama. Ini masjidnya sangat bagus, luar biasa. Tapi kan kalau jamaahnya kosong kan kasihan ya. Kasihan yang ngebangunnya. Oleh karena itu, bila mana kita sudah meninggal dunia, maka kita akan menjadi 3 bagian. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun." Kehidupan dunia ini hanyalah sandal gurau, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Oleh karena itu, bisa jadi seseorang menjadi presiden, seseorang menjadi pejabat tinggi, seseorang menjadi tokoh masyarakat, dan bisa jadi seseorang hanya menjadi rakyat jelata. Namun, apabila kematian telah datang, ajal telah tiba, malaikat maut telah menjemput, apapun derajatnya, apapun statusnya,
maka kedudukannya akan sama, yaitu sebagai jenazah. Menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani diterangkan bahwa bila mana kita telah meninggal dunia, maka kita akan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu lillah, untuk Allah, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah roh kita yang telah bersemayam di alam barzah, menunggu dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 51, wa nufiha fi suri fajahum minal addasi illa rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya. Bu, yakin kita akan mati? Yakin ya? Pasti ya? Yakin ada surga? Yakin ada neraka? Tapi terkadang sholat ke masjid malas, Bu ya. Ya bukan ibu doang, saya juga ngalamin, Bu. Cuman ibu, berhubung saya tiap hari belajar, datang ke guru, makanya tiap hari kalau saya lagi lemah, langsung sama guru disampaikan, Pak Ujang, tolong ya sholat subuhnya jangan sampai dilewatkan berjamaah. Sengantuk apapun, tolong ya Pak Ujang ya. Alhamdulillah Bu, dicas lagi, naik lagi gitu. Makanya kita kalau bisa selalu hadir di majlis taklim. Kalau hadir di majlis taklim, insya Allah kalau baterai kita udah ngedrop, insya Allah akan penuh kembali. Lalu yang kedua yaitu lididan, untuk cacing tanah. Sehebat apapun kita, segagah apapun kita, seganteng apapun saya, betul ya Bu? Tapi lu tak makanya nih, bener gak saya ganteng? Bener ya, gak bohong ya? Iya. Iya, makanya saya tanya, Bu, bener gak saya ganteng? Oh, kata istrinya, kebetulan itu saya ikut, Bu. Iya, iya Bu, kebetulan itu saya ikut, Bu. Seganteng apapun kita, bila mana kita telah meninggal dunia, kita akan menjadi santapan belatung. Kita akan menjadi konsumsi cacing tanah yang secara perlahan-lahan akan menggerogoti dan meleleh-lantahkan tubuh kita. Mungkin kalau kita masih hidup nih, masih sehat, orang salah dikit main tabok, main gablok, betul. Salah sedikit marah. Padahal bila mana kita telah meninggal dunia, jangankan nabok orang, sama cacing aja kita nggak ada perlawanan, betul. Namun ada 10 golongan manusia yang tidak akan hancur atau membusuk di dalam kubur. Yang pertama yaitu jasad para nabi. Yang kedua jasad para syuhada. Yang ketiga jasad para alim ulama. Jasad para muhajin yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim dan yang wafat di hari Jumat. Baru berapa tuh Bu? Semuanya ada 10. Baru ada berapa? Ya udah, sisanya buat per ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau saya panjang umur nanti saya terangin. Soalnya kalau saya habisin malam ini, besok saya nggak diundang lagi sama Bang Panca. Iya, yang undang saya ke sini Bang Panca Bu. Soalnya saya udah bilang, saya itu nggak ada ilmu Bang Panca. Mendingan guru saya aja yang mengisi maulid malam ini. Tapi alhamdulillah Bang Panca memberi kesempatan kepada saya dengan hadirnya saya di sini, bisa berdirinya saya di sini. Alhamdulillah besok saya akan tambah belajar dan belajar lagi.
Jadi kalau kata guru saya, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Khozin Mahmud MM, beliau itu adalah pengasuh Pondok Pesantren Ali Salah. Beliau selalu memberi semangat kepada saya, Pak Ujang, katanya gitu kan? Kalau Pak Ujang mau dakwah jangan nunggu pinter katanya. Kalau nunggu pinter, kapan Pak Ujang pinternya? Dia bilang kenapa? Ya kan Pak Ujang bukan lulusan pesantren, bilang gitu. Makanya jangan nunggu pinter. Yang penting Pak Ujang, lillahi ta'ala, apa yang saya pernah ajarkan, walaupun satu ayat, sampaikan. Walaupun satu hadis, sampaikan. Tapi yang lebih beratnya lagi, mengamalkan juga, Bu. Jangan sampai kita malam ini, kita mengajak orang bersedekah, tapi kita nggak mau sedekah. Kita ngajak orang sholat ke masjid, tapi kita tidak mau datang ke masjid. Nah itu yang paling bahaya kalau kata guru saya. Jadi satu ilmu dapat besok diamalkan dan disampaikan. Itulah guru yang paling bermanfaat. Bu, kayaknya udah ngantuk Bu ya? Oh belum, udah jam 10 lewat 15. Bu tadi sampai mana Bu? Bu, lupa. Sampai lidahnya, sampai cacing tanahnya. Yang ketiga yaitu linafsi, untuk diri sendiri. Yang akan kembali kepada diri sendiri adalah sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam hablum minallah, marilah kita tingkatkan ibadah salat. Karena dengan kita melaksanakan salat, kita akan menjadi orang yang jujur betul. Betul apa betul, Pak? Kalau kita melaksanakan salat, kita akan menjadi orang yang benar. Betul apa betul, Bu? Dengan kita melaksanakan salat, kita akan menjadi orang yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sholat itu nggak mungkin, Bu, kalau sholatnya karena Allah ya, bukan orang yang munafik. Bukan orang yang munafik. Yang munafik itu orang yang sholat hanya malu karena sama Pak RT. Pak RT malu, ada Pak RT katanya sholat, saya nggak sholat malu. Besok katanya saya mau ngurus apa-apa, tadi dipersulit sama Pak RT. Itu. Tapi saya nggak tahu Pak RT-nya ke masjid apa nih. Iya. Makanya kita harus karena Allah, Bu, ya, bukan karena Pak RT. Insya Allah dengan kita melaksanakan sholat, kita akan menjadi orang yang jujur, orang yang benar, orang yang sabar, dan orang yang patuh dan taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan sekali lagi, semoga dengan maulid pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang kedua yaitu sebagai mempererat tali silaturahim. Dan hikmah yang ketiga yaitu sebagai tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa pada malam hari ini, insya Allah tadi kita akan menjadi orang yang sabar dan jujur dan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah besok mulai subuh besok insya Allah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu insya Allah akan penuh masjid ini untuk sholat berjamaah. Amin. Insya Allah dengan kita berjamaah 27 kali lipat derajatnya, Bu. Biasanya ibu-ibu kalau ke mall itu yang dicari apanya? Diskonnya.
diskor 50%. Itu yang dikejar ibu-ibu. Padahal jelas sholat 27 derajat, sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Insya Allah kita akan penuh ya Bu ya masjid ini ya. Burung irian, burung cendrawasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Bu ya. Kalau ada kesalahan, kehilapan, tutur kata saya yang kurang berkenan, baik penyampaian ayat suci Al-Quran, penyampaian hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tak ada daging yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Mendulang emas dapatnya tembaga. Hati senang rasanya melihat di depan Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini calon-calon penghuni surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.